Selamat datang ke gereja kita untuk Sabat ini, dan tajuk khotbah yang akan kita pelajari pada Sabat ini adalah takutlah akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan kami di surga, terima kasih kesempatan kami untuk Sabat ini berkumpul di gereja untuk mempelajari firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, takutlah akan Tuhan. Kita merasa terlalu banyak memberikan mungkin 5 ringgit, 10 ringgit, atau 20 ringgit, bahkan 50 ringgit untuk persembahan di gereja. Namun, kita merasa terlalu sedikit ketika kita membawa keluarga kita ke mall dengan mengeluarkan uang 50 ringgit. Mungkin kalau untuk satu keluarga bawa ke kedai makan dengan 50 ringgit mungkin tidak cukup lah kan. Tapi kalau pergi misup mungkin cukup lah, tapi misup sekarang pun mahal sudah. Kita merasa betapa lamanya waktu 1 jam dalam kebaktian atau melayani Tuhan, sampai ada yang tertidur. Namun, kita merasa betapa cepatnya waktu 1 atau 2 jam saat kita menonton acara televisi atau pertandingan sukan, apalagi pada waktu Piala Dunia. Sampai masa dia pun kena kasih perpanjang, walaupun mula jam 3, selesai jam 5, kita tetap semangat. Begitu sulitnya kita merasa mulut ini mengucapkan kata-kata ketika berdoa. Namun, begitu lancarnya ketika tertawa, bersenda gurau, atau menggosip tentang orang lain. Kita juga sangat bersemangat ketika terjadi perpanjangan waktu dalam pertandingan bola sepak. Mungkin kalau yang ada yang suka tengok drama Korea, konser atau acara TV. Namun kita selalu bersungut-sungut ketika jam khotbah sudah lewat. Apalagi kalau sudah jam 12. Tapi jangan risau. Kalau saya mula berkhotbah jam 11, 25 menit, berarti jam 12 kita akan siap. Kita sangat bersemangat dalam membaca novel atau cerita bergambar yang tebalnya mungkin 100 hingga 200 muka surat. Namun, kita merasa bosan membaca satu pasal dari Alkitab. Ada yang pernah merasakan kalau kita baca tuh surat kabar, siok saja, apalagi pasal politik atau acara-acara yang lain. Tapi ketika kita baca Alkitab baru 5 ayat, mengantuk sudah bosan. Kita berebut untuk mendapatkan tempat duduk di depan dalam suatu pertandingan sukan atau konser. Namun, kita berebut untuk mendapatkan tempat duduk paling belakang saat kebaktian di gereja. Seterusnya, dengan bersemangat kita mengatakan, saya bersedia. Ketika disuruh mengambil bahagian dalam acara sekuler atau acara-acara duniawi, namun kita menolak mati-matian ketika disuruh mengambil bahagian di acara kebaktian. Kita merasa begitu sulitnya untuk mengerti, memahami firman Tuhan dan mengungsikannya kepada orang lain. Namun kita sangat senang dan kita sangat mudah untuk memahami sebuah gosip yang sedang didengarkan, dan bahkan kita berkata, "Nunuh jadi hoi, mai dakem bagu." Coba kasih cerita lagi. Sebab kalau kita mendengar gosip ini lain dari yang lain. Kita mengirim ribuan cerita lawak, politik,
sukan, dan lain-lain melalui WhatsApp dan menyebarkannya dengan cepat. Namun kita berpikir dua kali ketika hendak mengatakan sesuatu kebenaran tentang firman Allah. Bahkan kita sanggup tidak tidur untuk bermain games online bagi yang muda-mudi, menonton movie, atau menunggu pertandingan bola sepak yang disiarkan pada waktu malam. Namun kita tidak dapat menahan rasa mengantuk ketika mulai membaca ayat-ayat Alkitab. Apakah Anda ingin bahagia? Kalau kita mau bahagia, takutlah akan Allah terlebih dahulu. Amsal 28 ayat 14 bahagian E mengatakan, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Kenapa orang yang takut akan Tuhan ini berbahagia? Kalau saya tanya, kira-kira siapa di antara kita yang mau berbahagia? Semua kita mungkin mengatakan, iya, saya mau bahagia. Tahukah Anda, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Semua orang pasti ingin bahagia. Namun, apa, bagaimana, dan di mana kebahagiaan itu tidak jelas hingga saat ini. Masing-masing kita mengertikan kebahagiaan itu menurut pengertiannya sendiri. Ada seorang dalam tokoh Alkitab, nama dia adalah Salomo, seorang raja dan orang terkaya di dunia pada waktu itu. Mungkin kalau sekarang juga akan menjadi orang terkaya. Dalam Pengkhotbah 2 ayat 11 mengatakan, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin, memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Raja Salomo mengatakan, walaupun dia memiliki semua apa yang dia miliki di dunia ini dan menjadi raja terkaya, orang terkaya, namun dia mengatakan seakan-akan semuanya itu tidak ada apa-apanya. Ada juga seorang yang bernama Michael Jackson, King of Pop. Mungkin semua kita kenal. Dia mengatakan, popularity tidak membuat saya bahagia. Bahkan saya hidup dalam kesunyian. Bahkan dia mengatakan, dia terkenal ini tidak membuat dia bahagia. Padahal ini yang kita impi-impikan selama ini kan. Duit, Michael Jackson ada? Ada. Apa lagi? Dikenal orang? Dunia. Apalagi yang membuat dia tidak bahagia? Dia mengatakan, saya kesunyian. Ada seorang bernama Dr. Egy JJ dari Indonesia. Dia pada tahun 2010 memiliki 9 gelar atau 9 gelar dalam pendidikan. Dan awal tahun ini bertambah menjadi 12 gelar. Tinggal di rumah besar, namun rasanya seperti di penjara. Tidak nyaman karena selalu risau. Rupa-rupanya yang dia risaukan adalah dia punya harta. Disebabkan gelarnya terlalu banyak, dan dia juga menjadi orang yang berpendapatan sangat tinggi. Disebabkan pendidikannya yang begitu banyak, maka akhirnya dia mengatakan, saya seperti berada di dalam penjara. Padahal dia berada di rumah dia sendiri. Saya pun kurang pasti apa maksud nih gelar-gelar dia nih. SKID, SH,
SS, SI, SIP, Master, entah apa ini, ME, MM, CEEI. Kalau kita yang ada gelar ini mungkin kita adalah orang yang paling hebat di Kiulu. Ya kan? Bahkan kalau kita ada gelar satu saja, kita sudah menjadi hebat. Ada juga seorang wanita yang cantik, nama dia Madonna. Dia mengatakan, dulu saya pikir kecantikan dan ketenaran, popularity, dapat memberiku kebahagiaan. Ternyata tidak. Ada yang mau jadi cantik, menjadi handsome? Madonna mengatakan dia tidak bahagia. Ada juga seorang tokoh dalam Alkitab atau tokoh dalam sejarah gereja kita, Alexander the Great. Pada usia 32 tahun, ia berkuasa di Asia, Afrika, Eropa. Namun, ia tetap tidak merasa bahagia dan dia bahkan mengatakan, mana lagi saya punya tempat yang saya mau perangi, dia bilang, tempat yang saya mau lawan. Kenapa? Sebab semua kerajaan, semua tempat sudah menjadi wilayah kekuasaan Alexander yang agung. Banyak orang mengira kekayaan, ketenaran atau popularity, gelar yang tinggi atau pendidikan yang tinggi, kecantikan atau wajah yang handsome, kekuasaan, jabatan yang tinggi sebagai sumber bahagia. Namun ternyata semua itu hanya tanda jempol, dia bilang. Kalau Indonesia bilang tanda jempol, pengka. Adati. Kebahagiaan tidak ada di sana. Ada yang mempunyai harta yang banyak tapi tidak bahagia. Ada yang populer tapi tidak juga bahagia. Bahkan ada yang berpendidikan tinggi, tidak bahagia, dan lain sebagainya. Inilah yang harus kita perhatikan. Ada banyak hal yang duit tidak dapat beli. Salah satunya adalah uang dapat membeli ranjang, tempat tidur, tetapi tidak dapat membeli tidur yang nyenyak. Betul? Mungkin di rumah kita ada tempat tidur atau katil yang luar biasa, hebat dia, tapi belum tentu kita dapat tidur dengan nyenyak. Apalagi, uang dapat membeli buku, tetapi tidak dapat membeli ilmu dan juga kepintaran. Tidak ada gunanya banyak buku di rumah kalau kita tidak baca. Ada satu lecturer kami mengatakan, bekas lecturer saya, untuk quotation untuk seorang pendeta, dia bilang. Dia mengatakan seperti ini. Pendeta kalau berhenti membaca, berhentilah menjadi seorang pendeta. Kenapa? Karena ilmu itu akan hilang kalau kita tidak membaca. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sudah jadi guru dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berhenti belajar, lama-lama pelajar kita akan menjadi lebih pintar dari kita. Apalagi, uang dapat membeli makanan yang lezat, yang sedap-sedap, tetapi tidak dapat membeli selera. Saya masih ingat bulan 12, satu hari bulan. Dari 1 minggu sebelum itu, saya sangat sakit. Jadi saya berada di rumah selama 2 atau 3 hari, baring saja. Kemudian saya berpikir, baguslah saya sakit sekarang. Nanti kalau mau dekat kawin, sudah janganlah sakit. 4 hari sebelum kawin, sakit. Hari Sabat, perjamuan suci di gereja Malang Baru. Jadi seolah-olah saya sedang berlakon. Walaupun sakit, berpeluh dingin, tapi tetap tersenyum.
atau tetap menunjukkan tenaga walaupun badan sangat lemah. Padahal besok mau kawin sudah. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau boleh untuk besok saja kasihlah saya kesehatan. Besok pagi 25 hari bulan saya bangun, kenapa ini macam saya sehat sudah, saya bilang. Ternyata satu hari itu saya sehat. Dan puji Tuhan sampai sekarang. Uang dapat membeli perhiasan dan bahan-bahan kosmetik yang mahal-mahal, tetapi belum tentu dapat membeli kecantikan. Betul? Sebab kecantikan itu memang diberikan oleh Tuhan. Uang dapat membeli istana dan rumah yang mewah, tetapi tidak dapat membeli rumah tangga yang bahagia. Ada rumah dia besar-besar, tetapi dia tidak dapat membahagiakan istri, anak-anak, dan keluarganya. Ada juga yang mungkin dapat membeli ramuan obat, tetapi tidak dapat membeli kesembuhan dan juga kesehatan. Uang dapat membeli hiburan, tetapi tidak dapat membeli kedamaian hati dan juga pikiran kita. Uang dapat membeli teman untuk bersenang-senang, tetapi tidak dapat membeli sahabat yang sejati. Siokda kan kalau kita dapat membeli yang tidak dapat dibeli. Nah, misalnya, hari ini saya mau beli kesehatan. Macam mana? Ada jual di klinik, di farmasi? Tiada. Oke lah, hari ini saya mau datang di gereja, saya mau beli mukjizat. Ada di gereja? Gereja tidak jual mukjizat, bahkan Tuhan pun tidak menjual. Kalau begitu, apa yang boleh dibeli? Kita terskip. Uang juga dapat membeli hal-hal seperti ini, seks dan lain sebagainya, tetapi tidak dapat membeli apa itu bahagia. Mungkin uang dapat membeli seks, tetapi tidak dapat membeli cinta yang sejati. Nah, itulah hal-hal yang duit tidak dapat beli. Kalau begitu, persoalan kita adalah bagaimana supaya kita ini dapat hidup dalam kebahagiaan yang sejati. Apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi Amsal 28 ayat 14 mengatakan, berbahagialah orang-orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Mungkin di dunia ini kita tidak bahagia, tapi kalau kita takut sama Tuhan, di surga nanti, di sanalah kebahagiaan yang sesungguhnya kita boleh dapati. Jika mau hidup bahagia, maka hal itu harus dimulai dengan hidup takut akan Tuhan, sehingga kita pun akan mendapatkan bahagian dari hidup yang bahagia di surga nanti. Ada satu kamus Webster, dia menggambarkan ketakutan sebagai sesuatu perasaan gelisah dan tidak tenang yang dihasilkan oleh adanya atau dekatnya bahaya, kejahatan, kengerian, dan lain sebagainya. Yang dimaksudkan dengan takut akan Tuhan bukanlah ketakutan seperti ini. Macam mana? Dalam bahasa aslinya, kata takut yang digunakan oleh Salomo memiliki arti penghormatan, perasaan kagum, rasa hormat yang agung. Sama seperti kita takut ibu bapak. Siapa yang pernah takut
Ibu bapak, semua kita pernah bahkan. Mungkin kalau kita nakal-nakal, dia bilang, ya nenet, beriga kopi yo, dia bilang. Mau gungup itu sesuai. Tapi tidak semestinya kita takut seperti kita takut adanya bahaya, apalagi adanya hal-hal yang lain. Tetapi kita takut disebabkan kita menghormati, kita punya ibu dan bapak. Nah inilah definisi takut akan Tuhan, yaitu menghormati dan mencintai Allah bukan karena takut atas hukuman yang akan diberikannya kepada kita, tetapi mengasihi dan menurutinya karena Allah telah mengasihi kita lebih dahulu dengan memberikan Yesus Kristus mati untuk menebus kita dari dosa, sehingga kita mau melakukan apa saja yang Ia perintahkan kepada kita semua. Ini berarti kita takut akan Tuhan itu karena kita menghormati dan juga mencintai Allah. Kita takut sama ibu dan bapak kita karena kita menghormati dan mencintai mereka. Mengapa kita harus takut atau menghormati akan Allah kita? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah hikmat dan pengetahuan. Kita takut atau kita menghormati Allah disebabkan Tuhan memberikan kita hikmat dan juga pengetahuan. Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kemudian Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ini berarti kalau kita takut dulu sama Tuhan, macam mana? Seperti sekolah sahabat tadi kan ada dua, perjanjian. Yang pertama apa? Ada yang masih ingat kah? Bilateral. Yang kedua apa? Unilateral. Bilateral adalah perjanjian timbal balik. Maksudnya bertepuk dua tangan. Kita menuruti hukum Tuhan, Tuhan juga akan memberikan upah untuk kita. Unilateral, Tuhan tetap akan memberikan berkat-Nya, tidak kira dia itu orang yang benar atau orang yang tidak benar. Dan pengetahuan juga termasuk di antara dua. Ada juga yang tidak mengenal Tuhan tapi mereka sangat pintar. Tapi kita yang sudah mengenal Tuhan, kita wajib takut akan Tuhan terlebih dahulu, barulah kita diberikan hikmat dan pengetahuan. Hikmat dan pengetahuan ini, apakah ini tentang duniawi atau tentang surga? Ini semua adalah tentang kerohanian kita. Yang kedua, menuntun untuk hidup kudus. Amsal 3 ayat 7 mengatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Dan yang ketiga, Ia memperpanjang hidup. Amsal 10 ayat 27, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi bertahun-tahun orang fasik diperpendekkan. Jadi ini berarti kalau kita takut sama Tuhan, umur kita panjang. Atau macam mana? Ada juga yang dari kecil, baru sampai umur remaja atau belia, sudah meninggal dunia. Padahal dia ini sangat takut sama Tuhan. Alasannya kenapa? Sebab ayat ini tidak berbicara tentang duniawi. Tetapi ayat ini berbicara tentang umur panjang kita di surga. Maksudnya, kalau kita takut akan Tuhan, umur kita tidak akan berhenti di dunia kita ini, tetapi akan diperpanjangkan di surga dan di Yerusalem yang baru nanti.
60% penyakit manusia ternyata diakibatkan hidup dalam ketakutan, duka cita, iri hati, cemburu, rasa bersalah, kebencian, atau banyaknya tekanan emosi, ditambah lagi dengan kebiasaan meminum alkohol yang menyebabkan penyakit hati, dan menghisap tembakau yang mengakibatkan penyakit paru-paru, kanker, penyakit jantung, dan lain sebagainya, dan melakukan percabulan, yaitu penyakit kelamin atau AIDS, dan lain sebagainya. Ternyata semua 60% ini adalah hal-hal yang dibeli oleh manusia. Yang keempat, kenapa kita harus takut sama Tuhan? Karena Tuhan memberikan rasa aman. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dan salah satu alasan yang terbesar kenapa kita harus takut sama Tuhan adalah kalau kita takut sama Tuhan dan Tuhan berpihak kepada kita, siapa yang berani melawan kita? Sebab Tuhan ada menyertai kita semua. Ada seorang yang bernama Oswald Chamber. Hal yang menarik tentang takut akan Allah adalah ketika Anda hidup dalam takut akan Allah, Anda tidak akan takut kepada apapun di atas dunia ini. Namun jika Anda hidup tidak takut akan Allah, Anda akan takut menghadapi perkara-perkara lainnya. Yang kelima, kenapa kita takut sama Tuhan? Karena Tuhan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Mungkin di awalnya, pada waktu kita memutuskan untuk takut akan Tuhan, mungkin awal-awal hidup kita ini seakan-akan Tuhan tidak berpihak. Karena banyak hal-hal yang mencabar, yang kurang, dan lain sebagainya. Tapi jika kita terus bertahan untuk takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan upah yang terbaik. Mungkin upah kita di dunia ini kita tidak akan dapati. Tetapi harus kita ingat, di surga nanti semua apa yang kita telah lakukan untuk takut akan Tuhan, maka akan diberikan upah nanti di surga. Yang keenam, yang terakhir. Kenapa kita takut akan Tuhan? Karena kalau kita takut akan Tuhan, kita akan mendapat berkat yang besar. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan supaya saya hidup bahagia? Ada sudah jawaban dia? Ambillah keputusan sekarang untuk takut akan Tuhan. Tidak ada seorang pun dapat mengerjakan untuk Anda, tidak seorang pun dapat melakukannya untuk Anda. Keputusan untuk hidup kudus, menghormati Allah adalah sesuatu keputusan yang Anda harus lakukan bagi diri Anda sendiri. Maukah Anda hidup bahagia? Kalau begitu, takutlah akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih atas pelajaran pastor yang memberikan kita satu pelajaran, the message yang begitu menaik sekali, bahwa kita
bahwa kita takut akan Tuhan dan untuk itu kita akan sambut kita punya pelajaran tadi. Kita akan sekali lagi nomor 66, Hai pujilah nama Yesus. Kita semua berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan kami surga, terima kasih sabat ini Engkau mengajarkan kami banyak hal di mana kami harus menghormati Allah, takut akan Allah, sehingga hidup kami merasa lebih baik. Terima kasih Tuhan karena Engkau akan selalu menyertai kami, berikan kami hikmat, kesehatan, berkat dari surga dan lain sebagainya, sehingga kami tetap bersemangat untuk datang beribadah di gereja maupun di rumah kami, supaya biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.